أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu peserta Zoom kajian kasih yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ridhonya, orang-orang yang menggunakan setiap nikmat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari setiap waktu yang kita habiskan di kehidupan ini sebagai bekal terbaik kita untuk pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kita melalui kajian kasih, melalui virtual, melalui Zoom ini semoga dicatat bagian dari menghabiskan usia kita dan waktu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat bering salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga semoga Allah limpahkan pula kepada segenap sahabat beliau dan seluruh keluarganya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kelak kita mendapatkan satu tiket untuk diakui menjadi umatnya dan kemudian Allah kumpulkan kita semuanya di surga bersama-sama Nabi tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, Bapak Ibu, jemaah kajian kasih yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita membahas satu tema pada kesempatan kali ini tentang yang mungkin dekat dengan kita. Yang merupakan bagian dari fitrah kehidupan kita sebagai manusia. Yaitu tentang pertemanan atau persahabatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebagai makhluk sosial makhluk sosial yang pasti membutuhkan peran orang lain dalam kehidupan kita. Maka tidak ada ceritanya manusia itu tidak membutuhkan orang lain. Betapa kayanya dia, betapa berkuasanya dia tetap membutuhkan orang lain yang akan menemani perjalanan dalam hidupnya. Saya teringat sebuah syair dari Imam Abu Thayyib Al-Mutanabbi, seorang penyair Arab yang masyhur. Beliau mengatakan begini, masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Bahwasanya musibah yang Allah timpakan pada suatu kaum, maka itu adalah anugerah bagi kaum yang lain. Maksudnya begini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu musibah buat orang lain, maka itu adalah faidah untuk orang lain, dan itu adalah ketetapan Allah atas kehidupan ini. Ya. Sebagai contoh begini, orang yang kecelakaan, misalnya orang ditabrak motor, ditabrak mobil, kecelakaan, patah tulang, itu musibah untuk dirinya. Dia kerusakan motornya, dia kehilangan kesehatannya, dia terluka. Itu musibah untuk dia. Tapi di waktu yang sama, itu adalah anugerah buat orang yang lain. Yaitu motornya rusak adalah anugerah untuk tukang bengkel. Kemudian dia sakit, maka dia itu adalah anugerah untuk orang yang bekerja di bidang kesehatan, rumah sakit, dokter. Dia bajunya robek, itu adalah anugerah untuk pedagang pakaian. Maka dari sini kita bisa pahami bahwasanya kehidupan ini saling berkelindan dan saling kait mengaitkan. Maka tidak ada orang yang tidak membutuhkan orang lain. Karena Allah sudah mentakdirkan kehidupan kita ini berjalan dalam satu suasana saling membutuhkan dan saling melengkapi. Maka saya teringat juga dalam satu permisalan. Ketika misalnya kehidupan kita ini diberikan semua orang cukup. Misalnya besok pagi jam 7 pagi di hari Rabu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan seluruh manusia
diberikan uang misalnya 1 triliun, wah tiba-tiba kaya mendadak semuanya. Maka ketika itu kehidupan kita berantakan, hancur lebur. Ya. Tiba-tiba besok penjual nasi uduk yang biasa kita datangi tutup. Kenapa? Dia sudah jadi orang kaya. Anak-anak yang pergi sekolah, kemudian pergi berangkat ke sekolahnya, gurunya tidak ada yang hadir. Kenapa? Sudah kaya, dia tidak butuh lagi mengajar. Ya. Kemudian tukang Gojek atau Grab yang biasa kita pesan untuk mengantarkan kita ke tempat kerja, tidak beroperasi karena sudah kaya. Inilah Allah Subhanahu wa taala adil dalam menciptakan kehidupan ini. Dan inilah kesempurnaan yang Allah jadikan atas segala makhluk yang Dia ciptakan, bahwasanya kehidupan kita ini saling berkaitan, ya, saling membutuhkan. Dan alangkah sombongnya seorang manusia yang merasa dia tidak membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Ya, dan itu mustahil, itu mustahil. Maka dari itu berdasarkan dari pemahaman kita tentang hidup ini, ya, bahwasanya kita saling membutuhkan, maka kita butuh teman. Ya, kita butuh sahabat. Kita butuh orang-orang yang akan membantu kita. Ya. Orang-orang yang akan kita ajak bersama-sama untuk mengarungi kehidupan ini, terlebih lagi untuk membawa kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin pasti meyakini kehidupan di dunia sementara. Sedangkan kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat sana. Di dunia adalah kehidupan yang fana, sedangkan di akhirat adalah kekal abadi selamat. Maka dari itu, orang mukmin itu punya kepentingan untuk berteman dan bersahabat. Orang mukmin itu punya kepentingan untuk berteman dan bersahabat. Kenapa? Tadi kita butuh orang-orang yang akan sama-sama membawa diri kita, ya, saling bergandengan tangan untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tema kita pada kesempatan pagi hari ini, ya. Bahwasanya setiap kita membutuhkan teman dan setiap kita membutuhkan sahabat untuk sama-sama mencapai dan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan cara berpikir ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Bahwasanya dalam Islam, ya, urusan pertemanan dan persahabatan itu urusan dunia akhirat, bukan hanya urusan dunia saja. Ya, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, "Al-mar'u ma'a man ahab." Ya, bahwasanya seseorang itu tergantung siapa yang dia cintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Anas yang meriwayatkan hadis ini sedang kumpul dengan Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Sesungguhnya seseorang itu bersama orang yang dia cinta. Maka Anas bin Malik mengatakan, tidak ada hadis yang paling menggembirakanku pada hari itu kecuali hadis yang disebutkan tersebut. Maka demi Allah ya Rasulullah, aku mencintai engkau, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap Allah kelak mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia. Subhanallah, ya, tentang persahabatan, ya, berjuang bersama di dunia, kemudian berkumpul kembali nanti di surga. Maka inilah prinsip berteman dan bersahabat seorang mukmin, ya, berjumpa sejenak di dunia, bertangga di surga selama. Insyaallah alangkah indahnya prinsip hidup ini kita jadikan pegangan untuk bersaudara, berteman dan bersahabat. Bahwasanya kita itu di dunia berjumpa sesaat, nanti di surga bertetangga selamanya. Teman-teman, Bapak Ibu jamaah kasih kajian himayah yang semoga Allah rahmati. Maka ada satu perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa? "Ma'utiyal abdu ba'dal islami ni'matun khairan min akhin salih." Tidak ada satu nikmat yang paling besar diberikan seseorang setelah dia masuk Islam, ya, kecuali nikmat diberikan teman yang saleh. Diberikan apa? Teman yang saleh. Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bihi. Maka jika salah seorang di antara kalian mendapatkan sahabat yang seperti itu, yang penuh cinta, yang penuh kebaikan, maka pegang erat-erat, jangan lepaskan. Orang mungkin begini, apa yang membuat orang kemudian istiqomah setelah dia mengenal Islam? Apa yang membuat dia kemudian istiqomah setelah hijrah? Teman. Betapa banyak orang yang kemudian setelah masuk Islam kembali, ya, kembali kafir, kembali murtad. Karena apa? Karena dia ditinggal di lingkungan oleh teman-teman yang tidak mendukungnya dalam kebaikan. Kenapa orang yang kemudian hijrah, sudah hijrah, ya, sudah berbenah,
ingin baik, ingin berubah, kemudian kembali karena dia tidak punya teman-teman yang kemudian akan mendorongnya, akan menolongnya, akan menyokongnya dalam kebaikan tersebut. Inilah yang kemudian kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Sesungguhnya seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur amman tukhallil. Maka hendaklah dia melihat, kalian melihat kepada siapa kalian bertemu. Nah, berdasarkan hal-hal seperti ini, jemaah sekalian, kita paham urusan berteman, bersahabat itu urusan surga neraka kita. Ya, urusan apa? Surga neraka kita. Maka mari kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi ya, dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43. Di ayat yang ke-67 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang berkasih sayang, ya, saling mencintai, saling bersahabat, saling dekat ketika di dunia. Di sini Allah menggunakan kata al-akhilla. Ya, khullah itu di atas mahabbah. Meskipun terjemahannya sama, ya. Kalau khullah itu khalil, ya khalil ya kan Nabi Ibrahim itu dijuluki apa? Khalilullah, kekasih Allah. Nah, khullah dengan mahabbah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama, cinta. Tapi khullah itu di atas mahabbah. Ya, kecintaan itu di atas cinta yang pada umumnya. Maka al-akhillah ini bisa dikatakan adalah orang yang dulu ketika di dunia mereka saling mengasihi, saling mencintai, saling tolong-menolong, saling dorong-mendorong. Wah, pokoknya soulmate sekali ketika di dunia. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Nanti pada hari kiamat mereka bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Kecuali orang-orang yang berteman, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW dalam hadis lain apa? Ikatan iman yang paling kuat itu. Ya, ikatan iman yang paling kuat, yang bermanfaat di dunia sampai nanti di surga adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan saling membenci karena Allah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW, al-muttahabbuna fiyya, orang-orang yang saling mencintai karenaku, hum fi manabiri min nur. Nanti pada hari kiamat akan diberikan satu tempat di mimbar-mimbar cahaya yang akan membuat cemburu para nabi dan orang-orang saleh. Para syuhada cemburu kepada mereka. Amalan mereka apa? Saling mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah, berteman karena Allah, bersaudara karena Allah. Dan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang saling berteman, bersahabat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kelak akan menyelamatkan kita, dan inilah pertemanan dan model persahabatan yang bermanfaat nanti di akhirat. Ya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menukilkan sebuah riwayat. Riwayat dari Abdul Razzaq, ya. As-San'ani. Beliau menyebutkan nanti pada hari kiamat Allah mendatangkan dua model pertemanan. Orang yang berteman karena Allah dan orang yang berteman karena selain Allah. Orang yang saling mencintai, bersahabat, berteman dekat, berkarib dekat karena ingin mencari ridha Allah, dengan orang yang berteman dan bersahabat bukan karena Allah. Ya. Pertama di sini disebutkan khalilani mu'minani wa khalilani kafirani. Kalau orang yang berteman karena Allah, bersahabat karena Allah, jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia, fatufiya ahadul mu'minaini wa busyira bil jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan orang yang berteman, teman, kita bicara yang berteman karena Allah, bersahabat karena Allah. Ketika salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka kemudian nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan berdoa, akan meminta, Allahumma inna fulanan khalili kana ya'muruni bi ta'atika. Ya Allah, sesungguhnya fulan, ya, adalah teman dekatku, sahabat, soulmate. Kana ya'muruni bi ta'atika. Dulu ketika di dunia ya Allah,
dia senantiasa mengingatkan saya untuk taat kepadamu. Dia ingatkan saya sholat, sholat berjamaah. Dia ingatkan saya untuk sedekah. Dia ajak saya untuk puasa sunnah. Dia ajak saya untuk ikut kajian kasih. Ya, dia bantu share linknya, semangat. Ya, dia selalu mengingatkan saya. Ketika saya keliru, dia ingatkan saya. Ketika saya jatuh, dia bangkitkan saya. Ketika saya lemah, loyo, futur, dia menasihati saya. Masya Allah, indah sekali pertemuan seperti ini. Ya. Wa ta'ati rasulika, dia ingatkan saya untuk mentaati Nabi, mengikuti sunnah-sunnahnya, ya, mengerjakan apa yang diajarkan Nabi SAW, mengejar keutamaan-keutamaan dari amal-amal yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wa ya'muruni bil khair wa yanhani 'anil syarr. Dia selalu ingatkan dan ajak saya berbuat baik dan mencegah saya dari perbuatan mungkar. Ya. Wa yumbi'uni anni mulakika, dan dia ingatkan bahwasanya hari kiamat dan perjumpaan aku denganmu adalah sungguh akan terjadi. Ya. Maka dari itu, ya Allah, Allahumma fala tudillahu ba'di hatta tariha mithla ma araitani. Ya Allah, jangan biarkan dia tersesat sepeninggalku. Karena ini temannya meninggal duluan ya. Maka katanya jangan biarkan dia tersesat dari kebaikan-kebaikan yang biasa dia lakukan ketika aku hidup, sampai kelak dia mendapatkan apa yang aku dapatkan. Insyaallah. Wa tardha anhu kama radita anni. Dan jangan biarkan dia, ya Allah, meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan engkau meridhoinya sebagaimana engkau telah meridhoi aku. Fa yuqalu lahu, maka kemudian singkat cerita, sahabatnya itu meninggal dunia. Summa yamutul akhar, kemudian temannya tadi meninggal dunia. Fatajtami'u arwahuma fayuqal, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kumpulkan mereka. Dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu liyuthni ahadukuma ala sahibihi. Coba kalian saling berkomentar. Apa komentarmu tentang temanmu? Apa komentarmu tentang temanmu? Inilah pentingnya, ya. Ini adalah episode di mana kalau kita dalam hidup kita mempunyai potongan episode di mana kita merawat kebersamaan dalam taat kepada Allah, maka sungguh kita orang beruntung. Karena itu akan sangat bermanfaat untuk nanti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa di sini? Kata Allah, coba berkomentar kalian. Fayaqulu kullu wahid minhuma li sahibihi. Maka keduanya saling memuji. Dia ini orang baik, ya Allah. Dia dulu ajak saya sekolah. Oh, dia juga baik, ya Allah. Dia sering ingatkan saya untuk kajian. Oh, dia orang baik, ya Allah. Dia ingatkan saya tentang zakat. Oh, dia juga baik, ya Allah. Dia ingatkan saya untuk sedekah. Maka kemudian mereka saling memuji. Di mana poin penting yang perlu digarisbawahi adalah mereka saling mengingatkan tentang Allah, taat kepada Allah, dan mencegah dari kemungkaran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ni'mal akh wa ni'mas sahib wa ni'mal khalil. Sungguh pertemanan kalian adalah pertemanan yang baik. Persahabatan kalian adalah persahabatan yang indah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, masuklah kalian keduanya ke dalam surgaku. Subhanallah. Ya, inilah tentang pentingnya merawat pertemanan, persahabatan yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu demi Allah akan bermanfaat, ya. Tidak hanya di dunia, tapi kelak nanti sampai di akhirat. Maka masuk surga itu 3 kunci. Ya, beriman, beramal soleh, dan punya teman soleh yang menjadi bagian dari penduduk surga. Dia akan bisa tolong kita. Ya, dalam riwayat ini disebutkan, jika nanti dalam sebuah hadis disebutkan, nanti ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan orang-orang saleh, maka nanti mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, di mana teman-teman kami ketika di dunia? Yang kami sholat bersama mereka, yang kami berpuasa bersama mereka. Kenapa tidak aku lihat mereka, ya Allah, pada hari ini? Maka nanti ada mungkin teman-teman mereka itu yang mau dilemparkan ke neraka. Ada yang mau sudah dicelupkan ke dalam neraka. Maka berkat syafaat orang saleh tadi, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan dan menyelamatkan mereka semua, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Inilah pertemanan yang indah, persahabatan yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan pertemanan, sekali lagi ya, adalah urusan surga neraka kita. Maka falyanzur amman yukhallid. Maka perhatikan kepada siapa kita berteman dan kepada siapa kita bersahabat.
Kemudian orang kedua, dalam riwayat kedua di sini disebutkan apa? Ya. Tadi kan model orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala, dilandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian selanjutnya adalah Allah menghadirkan dua orang yang bersahabat, dua orang yang berteman akrab bukan karena Allah. Ya. Ya. Kemudian di sini apa yang mereka lakukan? Ya. Disebutkan wa idza mata ahlul kafiraini, jika ada dua orang yang bersahabat atas kekafiran, atas kefasikan, atas kemaksiatan, wa busyira bin nari dzakara khalilah, kemudian Allah memberikan vonis masuk neraka kamu. Ya, kau masuk neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, dia interupsi, dia mengajukan banding. Ya, kalau ibarat kita yang mengajukan banding, sudah divonis mengajukan banding. Fayaqul Allahumma inna khalili fulanan kana ya'muruni bi ma'siyatik. Ya Allah, saya terima vonismu kalau saya masuk neraka. Tapi kemudian temannya ini mengadu, ya Allah, tapi saya punya teman di dunia dulu. Ya. Dia itulah yang menjadi penyebab saya tidak taat kepadamu. Karena ya'muruni bi ma'siyati. Dia dulu suka sekali mengajak saya berbuat maksiat kepadamu. Dia ajak saya main judi, dia ajak saya minum khamr, dia ajak saya ke tempat-tempat maksiat. Dia punya peran penting mengajak saya, menghadirkan saya di tempat-tempat yang tidak berisi kebaikan dan ketaatan kepadamu. Wa ma'siyati rasulik, dan dia juga mengajak saya untuk mengingkari dan tidak mentaati dan tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Wa ya'muruni bisyarri wa yanhani 'anil khair. Dia ajak saya buat buruk, dia cegah saya buat baik. Saya mau berbuat baik, dia bilang jangan kau buat baik, buat yang lain. Kita ini yang buat buruk saja. Wa yukhbiruni anni ghairu mulaqika, dan dia kemudian mengatakan saya tidak akan pernah bertemu denganmu. Bahwasanya pertemuanku denganmu ini tidak mungkin terjadi. Tidak ada itu hari kiamat. Ya, tidak ada itu hari kiamat. Allahumma fala tahdihi ba'di. Maka ketika temannya tadi meninggal duluan, dia mengatakan, ya Allah, jangan berikan dia petunjuk. Ya. Biarkan dia tersesat dan tetap pada kemaksiatan yang dia sudah lakukan. Hatta turiyahu mithla ma araitani, sampai dia kemudian mati dan kemudian mendapatkan siksaan dan azab yang sebagaimana yang aku dapatkan ini. Ya. Kemudian keduanya meninggal dunia, mati, kemudian Allah kumpulkan berduanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan, silakan saling berkomentarlah kalian. Oh, itulah pada hari-hari di mana mereka saling bermusuhan di hadapan Allah. Saling caci, saling maki, saling laknat, saling menyalahkan atas apa yang dulu mereka lakukan ketika di dunia. Inilah al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din, saling bermusuhan mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi'sal akh wa bi'sal sahib wa bi'sal khalil. Betapa buruk pertemanan kalian. Betapa buruk persahabatan kalian. Maka masuklah kalian keduanya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berdasarkan riwayat ini, teman-teman sekalian, jamaah kasih yang semoga Allah rahmati, betapa urusan berteman dan bersahabat itu adalah urusan dunia dan akhirat kita. Maka Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak membersamai orang-orang yang saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una wasbir nafsaka ma'al ladzi, ya, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang yadhkurunallah, ya, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi, dalam surat, bisa dibuka ya, surah Al-Kahfi di ayat yang 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah engkau membersamai orang-orang yang senantiasa berdoa, berbunajat, berzikir kepada Tuhanmu dalam waktu pagi dan petang mereka, dan mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syekh Asy-Sya'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini adalah, inilah perintah untuk membersamai orang-orang saleh, untuk membersamai teman-teman yang baik, untuk bersahabat dengan orang-orang yang taat. Ya, karena apa? Karena itulah yang akan mendatangkan manfaat baik di dunia, mereka mengingatkan kita, dan terlebih nanti di akhirat dia akan menarik kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Maka ada perkataan di sini Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza kana laka shadiq." Jika kau punya teman, punya sahabat, ya, yu'inuka ala ta'atih, ya, yang senantiasa membantumu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fashudda yadayka bihi, maka genggam erat tangannya. Fa in ittakhadha as-sadiqu sa'bun, karena mendapat teman seperti itu susah. Ya. Ya, wa mufaraqatahu sahlun, sedangkan berpisah dengan yang mudah. Ya, teman-teman baik itu biasanya limited edition, susah kita dapat. Maka kalau kita punya teman yang seperti itu, punya kualitas teman yang mencintai Allah dan Rasulnya, mengutamakan akhirat dibandingkan dunia, maka jangan lepaskan dia, bersamai dia. Karena dialah yang akan mendatangkan manfaat untuk kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Inilah poin penting tentang apa? Membersamai orang-orang saleh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bagaimana caranya kita membangun suatu persahabatan, pertemanan yang memang baik? Mungkin kita sudah punya teman ya, kita mungkin sudah punya teman, mungkin kurang baik, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus membangun suasana ketaatan. Kita harus membangun suasana kebaikan. Ya. Kalau dia memang ingin baik, maka dia akan tetap bersama kita dalam lingkaran-lingkaran kebaikan dan ketaatan. Jika tidak, maka dia akan keluar dengan sendiri. Maka kita tidak usah bersedih hati ketika kita kehilangan teman yang tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan teman yang baik. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Safir. Merantaulah, ya, pergilah. Ya, tajidu awadan amman tufarikuhu, kau akan dapatkan pengganti atas apa yang kau tinggalkan. Ya. Ya. Ya, wa tajidu awadan amman tufariku. Jadi tidak usah khawatir kehilangan teman. Ya, kehilangan teman yang kita anggap bestie, kita anggap sahabat, yang kita anggap teman akrab. Kalau dia tidak berpotensi mengantar kita ke surga, ya, tidak mau diajak kebaikan dan tidak mau mencegah kemungkaran, maka jangan kemudian kita berat untuk meninggalkan. Ya. Jangan kita kemudian berat untuk tidak meninggalkan. Tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan teman-teman yang lebih baik dari itu. Ya. Maka apa ciri sahabat yang baik itu? Ya. Ciri sahabat yang baik pertama adalah saling menasehati temannya, saling memberikan nasihat. Tadi ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya faktornya apa? Ya'muruni bil ma'ruf wa yanhani 'anil munkar. Saling memerintahkan, saling mengajak pada kebaikan dan saling mencegah pada keburukan. Ya, maka Nabi SAW punya permisalan begini. Teman yang baik itu seperti penjual parfum. Ya. Meskipun kita tidak beli parfumnya, maka kita mendapatkan wanginya. Itu baiknya kalau orang baik. Ya. Meskipun kita mungkin belum baik, tapi kalau kita membersamai orang-orang baik, maka kita akan kecipratan kebaikan mereka. Ya. Sedangkan berteman dengan orang buruk itu, kata Nabi SAW, seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Ya. Kita tidak membeli besinya, tapi kebagian sangitnya, kebagian baunya, kepercik apinya, yang kemudian merusak pakaian kita. Ya, itulah permisalan yang Rasulullah SAW gambarkan tentang teman baik dan teman buruk. Ya. Maka perbanyaklah teman-teman yang saleh, karena mereka akan memberikan syafaat kita di hari kiamat nanti. Saling menasihati yang pertama. Ya. Jadi yang pertama adalah saling menasihati untuk taat kepada Allah dan saling mencegah kemungkaran. Kadang kita begini, memahami berteman itu adalah kita selalu mendukung apa yang teman kita lakukan. Tidak peduli dia salah, tidak peduli dia benar. Pokoknya dukung. Ya. Ketika dia salah, kita biarkan. Karena kita menganggap loyalitas dalam pertemanan itu adalah bagaimanapun keadaannya, kita dukung. Wah, ini salah. Dan itu bukan begitu cara orang-orang beriman berteman dan bersahabat. Maka ada ungkapan begini, sadiquka, temanmu yang sesungguhnya adalah man sadaqaka wala saddaqaka. Ya. Teman sesungguhnya itu adalah yang berani membenarkanmu. Kalau kita benar dia benarkan, kalau kita salah diluruskan. La man saddaqaka, bukan yang selalu membenar-benarkan. Nah, ini perlu poin penting ini ya. Bahwasanya apa? Teman sesungguhnya itu adalah man saddaqaka, yang dia berbuat jujur dan benar kepada. Laisa man saddaqaka, bukan yang selalu membenar-benarkan kita.
Nah, kalau teman kita tidak peduli, kita buat salah dia benarkan juga. Kalau kita menyimpang dia benarkan juga. Itu bukan teman yang baik. Ya, itu teman yang buruk. Dia berarti sedang menjerumuskan kita pada keburukan. Ya, kalau kita sudah terjerumus kepada keburukan, berarti tempat kita adalah neraka. Nah, itu bukan teman yang baik. Justru teman yang baik adalah yang kata-katanya mungkin menyakiti hati kita, tapi itu demi kebaikan kita. Ya, yang mungkin kata-katanya keras, tapi itu untuk menyelamatkan kita. Itu lebih baik daripada 1000 teman yang kemudian membiarkan kita dalam kekeliruan dan kesalahan. Meskipun sakit hati kita, asalkan itu baik, maka itulah teman sesungguhnya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Rahimallahu mra'an arsadani ila uyubi. Ya, semoga Allah merahmati orang yang senantiasa menunjukkan aib-aibku, menunjukkan kesalahan-kesalahanku. Kenapa justru Umar mendoakan orang-orang seperti ini? Karena dengan itulah Umar bisa berbenah. Dan begitulah cara kita kemudian mengetahui kekurangan dan cacatnya diri kita. Untuk dibenahi, diperbaiki. Agar kita semakin baik. Ya. Kemudian di sini saling menasihati. Ya. Kemudian yang kedua adalah saling mendoakan. Ya. Saling mendoakan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika melepaskan Umar pada umrah mengatakan apa? Ya ukhayya, wahai saudaraku tercinta, la tansani fi du'aik, jangan lupakan kami dalam doa-doa. Ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Doa seorang muslim kepada muslim yang lain tanpa dia ketahui. Ya, tanpa dia ketahui. Mustajabah, maka itu makbulah, mustajab doanya. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin, maka ketika seseorang mendoakan saudaranya, temannya, sahabatnya, doa-doa yang baik, maka malaikat akan mengatakan dan berdoa kepada Allah untuknya, amin walaka bimithli. Jadi doa-doa itu diaminkan oleh para malaikat, kemudian malaikat mengatakan, dan semoga Allah berikan doa-doa baik itu juga untuk engkau. Maka cara yang paling halus ya, untuk mendapatkan kebaikan bagi diri kita adalah ketika kita mendoakan orang lain. Kita doakan dia kebaikan karena itu juga akan dapat kepada kita. Dan itulah ya, kita diajarkan kepada Allah, maghfir lil mu'minin li ikhwanal ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya. Maka cara paling romantis itu adalah dengan berdoa. Ya. Karena lewat doalah dua orang yang berteman dan bersahabat meskipun mereka terpaut antara timur dan barat. Ya, mereka berjarak antara langit dan bumi. Tapi melalui doa-doa ya yang mereka panjatkan, mereka dekat, lebih dekat daripada denyut nadi. Ya. Doa-doa mereka melangitkan. Ya. Meskipun mereka tidak bertemu, tapi doa-doa mereka berpadu. Ya. Maka sebagai penutup, ya, jadi ciri sahabat yang baik adalah pertama saling menasihati, kemudian saling mendoakan. Maka sebagai penutup kajian kita, ya, saya ingin kutipkan satu kalimat di sini dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin. Ya, perbanyaklah oleh kalian teman-teman dari kalangan orang-orang beriman. Fa inna lahum syafa'ah, karena mereka itu akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Mereka akan menolong kita. Ya. Yaumal qiyamah. Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin. Fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah orang-orang beriman sebagai teman, karena mereka lah akan bermanfaat, memberikan penolong, memberikan pertolongan, dan memberikan syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Baik, mungkin ini yang kami sampaikan tentang bersahabat dan berteman karena Allah, yang bersahabat sampai ke surga. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya, suhbatul akhyar, pertemanan-pertemanan yang baik, sahabat-sahabat yang mengajak pada taat, ya, teman-teman yang selalu membuat kita menikmati kebaikan dan kesalehan, bukan teman-teman yang mengajak kita pada keburukan, dan bukan juga sahabat-sahabat yang menjerumuskan kita dalam maksiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kajian kita pada siang hari ini, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan teman-teman serta penyimak kajian Zoom Kasih pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ini yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin dari Ana Ustaz.
Sebenarnya ini pengalaman pribadi, Ustaz. Jadi dulu ada punya sahabat yang memang kita sudah bersahabat lama, Ustaz. Nah, ternyata kita harus terpisah dengan firqah yang berbeda saat gitu loh. Mungkin dia ikut salah satu partai gitu ya, sedangkan aneh enggak. Sedangkan kita sudah bersahabat lama, Zat. Kita saling sampai-sampai itu kita sudah saling mengenal lah satu sama lain. Sedih juga, Zat, gitu loh. Cuma bagaimana, Zat, ya cara Ana gitu untuk menerima itu semua, Zat, kira-kira. Begini, ada satu kaidah tentang bersaudara, tentang berteman. Kita kan berbeda mungkin dalam beberapa hal yang bukan bagian usul, ya. Bahkan dalam berbeda agama pun kita punya kaidah yang penting sekali, lakum dinukum waliyadin, yang kemudian tidak menafikan hubungan kita sesama manusia. Cuman kita saling menghormati urusan-urusan yang berkaitan tentang agama kita. Apalagi cuman perbedaan yang sifatnya furuk, ya, firqah, atau perbedaan organisasi, atau perbedaan ya yang semisal dengannya, bukan perbedaan dalam usul. Ya. Maka kemudian ada satu kaidah begini. Ya. Kalau saya tidak salah ini perkataannya Syekh Muhammad Abdul, beliau mengatakan nata'awan fi mattafaqna. Kita tetap saling tolong menolong tentang apa yang kita sepakati, wa nata'adzar fi makhtalafna. Kemudian kita saling memberi uzur dan saling memaklumi, sedang menghormati dalam apa yang kita berbeda, saling berbeda. Maka saya pikir ini adalah rambu-rambu penting yang perlu kita pegang dalam bersahabat dan berteman, ya. Karena perbedaan itu tidak menafikan pertemanan. Ya. Perbedaan tidak menafikan pertemanan. Sebagai contoh begini, ada satu kisah menarik. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Yunus bin Abdul A'la. Mereka kemudian berselisih pendapat dalam suatu persoalan yang perselisihannya cukup keras. Ya, saling berbantah-bantahan. Bahkan Yunus bin Abdul A'la kemudian, padahal status beliau ini murid ya, kemudian meninggalkan majelis Imam Syafi'i, ya, gara-gara tidak setuju dengan gurunya, kemudian pergi. Maka tidak lama setelah itu Imam Syafi'i datang mengetuk pintu rumahnya muridnya ini, Yunus bin Abdul A'la, kemudian mengatakan, ya, kita mungkin berbeda dalam banyak hal, tapi kita tetap berteman dan bersaudara. Nah, indah sekali kalimat Imam Syafi'i. Maka kata Imam Zahabi rahimahullah ketika dalam Manaqib Imam Syafi'i berkomentar tentang episode ini, ya, di mana Imam Syafi'i itu punya jiwa yang besar, yang meskipun dia berbeda pendapat, dia mengatakan apa? Inilah yang menunjukkan Imam Syafi'i itu menjadi orang yang sangat berakal sekali. Bahwasanya perbedaan tidak menafikan persaudaraan dan pertemanan. Ya. Jadi ini ya pesan kita, kadang kita baru hijrah, ya, kemudian kita menganggap teman-teman kita yang berbeda, kemudian kita tinggalkan sama sekali. Sebenarnya tidak tepat juga. Ya. Karena ada dua pilihannya. Jika kita mampu mewarnai, ya, maka itu baik. Maka itu bagian dari islah dan dakwah kita kepada orang-orang yang belum baik. Cuman jika kita memang khawatir terkontaminasi, ya, khawatir kemudian kita melebur dan tercampur, maka perlu kita menjaga jarak. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak berteman. Ya, tentu perlu kita ketahui batas-batasnya saja. Ya. Mungkin itu jawaban saya. Jadi bersahabat dan berteman itu harusnya ada masalah meskipun berbeda dalam beberapa hal. Yang penting tadi, ya, kaidah awalnya apa? Ta'awun fi mattafaqna. Ya, kita saling tolong menolong, ya, saling bersahabat, berteman atas apa yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Dan kemudian kita saling memberi uzur, saling menghargai dan menghormati atas apa yang kita berbeda di dalam. Maka itu konsep berteman yang insyaallah baik, khair. Ya Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana adab yang baik dalam menegur teman, baik yang lebih muda, sebaya, ataupun yang lebih tua? Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Mengingatkan orang itu ada yang begini, tergantung persoalannya apa. Karena tidak bisa kita pukul rata, generalisir. Ya. Jika kemungkaran yang dilakukan itu adalah bagian dari aib, ya, atau kemungkaran yang dilakukan sembunyi-sembunyi, bukan sesuatu yang diumbar, maka nasihat yang paling baik adalah dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Karena itu lebih mudah diterima hati dan tidak melukai diri. Ya. Maka saya selalu sering ingin memberikan contoh begini.
Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal itu punya murid. Muridnya itu mengajar murid-muridnya lagi. Kemudian beliau melihat sesuatu yang janggal ketika itu. Apa yang janggal? Muridnya ini mengajar di tempat terbuka. Dia duduk dengan naungan sebuah pohon. Jadi ada bayang-bayangnya. Dia di tempat yang teduh. Sedangkan murid-murid yang lain kepanasan. Menurut Imam Ahmad tidak pantas dilakukan oleh seorang guru. Maka Imam Ahmad bin Hambal, apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan nasihat. Apakah langsung di tempat? Oh enggak. Imam Ahmad kemudian menunggu malam hari, ya, orang sudah pada tidur, istrinya sudah tidur, anak-anaknya sudah tidur, kemudian Imam Ahmad ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Nah, kemudian muridnya tadi atau temannya tadi mengatakan, siapa ini? Siapa di luar? Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad bin Hambal. Karena dengar Ahmad bin Hambal, ini guru saya nih. Dia bukakan pintunya cepat-cepat. Kemudian Imam Ahmad berbicara dengan berbisik-bisik, ya, masuk ke lantai dengan berjinjit agar tidak mendengar membuat keributan. Kemudian mengatakan, wahai Imam, apa yang menyebabkan kau datang kemari malam-malam begini? Begini, saya tahu kau belum tidur jam segini, karena engkau biasa menulis hadis pada malam ini. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Semoga engkau menerimanya. Apa itu? Tadi siang saya melihat engkau mengajar murid-muridmu. Dan aku lihat kau duduk di tempat yang teduh dan muridmu duduk di tempat yang panas. Maka aku nasihati, jangan kau lakukan seperti itu. Itu tidak baik dan tidak pantas. Oh iya. Kemudian sudah itu saja. Saya pamit. Assalamualaikum. Nah, inilah adab dan akhlak Imam Ahmad bin Hambal tentang menasihati sesama kita. Ya. Kalau itu memang terkait kekurangan, aib yang tidak pantas diumbar di tempat umum, maka cara menasihati paling baik dan paling efektif adalah empat mata saja. Tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu sehingga tidak menurunkan wibawanya. Apalagi itu orang yang lebih tua. Karena orang lebih tua itu cenderung tidak menerima nasihat dari anak-anak muda. Nah, jadi cara yang paling baik adalah ngomonglah dari hati ke hati, empat mata, tersembunyi, dan tidak dilihat oleh orang lain. Itu lebih mudah diterima. Maka kata Imam Syafi'i apa? Jika kau nasihati aku di tempat keramaian, maka jangan kau marah ketika aku menolaknya. Jika kau nasihati aku di tempat keramaian, maka jangan kau marah ketika aku menolaknya. Kenapa? Karena sesungguhnya nasihat yang disampaikan di tempat keramaian itu bukan nasihat, tapi itu menjatuhkan. Sedangkan nasihat adalah yang disampaikan dalam kesendirian, maksudnya berdua saja. Ya, jadi inilah teladan, ya, akhlak dan adab ketika kita memberi nasihat kepada orang lain. Terkhususnya terkait kekurangan, ya, hal-hal yang kita anggap janggal, aib-aib, maka itu tidak pantas diumbar dan ditampakkan di tempat-tempat keramaian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Semoga terjawab ya pertanyaannya dari Ibu Fitri Alina Putri Sugianto. Baik Ustaz, pertanyaan kedua. Izin bertanya Ustaz, dari Bapak Ayas, bolehkah berteman dengan orang non-muslim dikarenakan tinggal di wilayah yang minim muslimnya? Secara akhlak bagus, namun banyak melakukan kemaksiatan dan kesyirikan karena kebiasaan. Padahal Ustaz. Ya. Apa hukumnya kita berteman dengan orang non-muslim? Boleh. Sebagai hukum sebagai hubungan kita sesama manusia. Ya, justru itu juga kesempatan kita untuk berdakwah dan menampakkan akhlak yang mulia. Ya, dan itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah, sahabat, dan orang-orang sebelum kita. Mereka juga maksudnya bermuasyarah, bermasyarakat dengan orang-orang yang beragam. Ada Nasrani, ada Yahudi. Cuman kita perlu batasi. Ya, kita punya garis merah yang cukup jelas. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, maka kita tidak akan ikut campur dalam urusan agama. Ya, artinya begini. Misalnya orang-orang non-muslim itu, ya, mereka makan sesuatu yang diharamkan yang kita diharamkan untuk itu, atau mereka melakukan sesuatu yang kita haram, ya kita tidak boleh terlibat dalam hal itu. Karena itu lakum dinukum waliyadin. Nah, inilah batas toleransi kita. Dan kita juga tidak memaksa mereka untuk melakukan apa yang kita lakukan. Maka saling menghormatilah di dalamnya. Dan itu adalah konsep kita bermasyarakat. Ya, seorang mukmin itu tidak akan menyulitkan orang lain. Ya, maka kita tetap bergaul, bermasyarakat, ya, bertetangga dengan siapapun, ya, dengan siapapun, muslim, kafir, sama siapapun. Yang penting kita tahu batas-batas yang harus kita jaga, batas-batas toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamamu.
Ya. Dan yang kemudian juga yang perlu kita tangkap adalah ya, jika kita memiliki kemampuan untuk dakwah, justru itu adalah kebaikan. Karena siapa tahu dengan bertetangga di lingkungan di lingkungan non-muslim itu menjadi sebab hidayahnya mereka. Allah memberikan mereka hidayah melalui tangan kita. La yahdiyaka rajulan khairum min humurin ni'am. Maka satu orang yang kau berikan hidayah melalui tanganmu, maka itu lebih baik daripada kenikmatan yang besar, kebaikan yang besar. Maka buat ibu yang bertanya, jika memang tinggal di lingkungan itu, ya tetap bergaul, bermasyarakat, bagaimana harusnya kita tampakkanlah nilai-nilai keislaman, akhlak-akhlak mulia, tanpa kemudian bercampur, berbaur tanpa bercampur. Lakum dinukum waliyadin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, pertanyaan terakhir, Ustaz. Dari Bapak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan fenomena media sosial hari ini, Ustaz? Di mana banyak yang mengkritik baik itu pemerintah ataupun instansi lain lewat media sosial. Apakah itu adalah cara menasihati atau mengkritik yang benar? Pak Ustaz. Baik, begini. Di tengah kita teknologi yang semakin canggih ini, kita dibukakan kesempatan untuk ya bicara secara luas ya. Dan juga memang negara kita mengakomodir itu. Meskipun sekarang sudah muncul UU ITE ya, yang kemudian membatasi kita untuk berbicara sembarangan di media sosial. Terkhusus hal-hal yang berkaitan tentang pemerintah. Maka kita harus bijaksana untuk menggunakan media sosial kita, karena yakinlah bahwasanya media sosial kita juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tuliskan di situ akan dihisab oleh Allah, apa yang kita katakan di situ akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepada Allah atas apa yang kita tuliskan dan sebarkan melalui media sosial kita. Itu yang pesan saya yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian apakah boleh atau tidak? Begini. Kalau tadi berurusan tentang madarat atau kemungkaran yang sifatnya personal, maka itu baiknya disampaikan secara personal. Adapun jika keburukan itu yang sifatnya majmu ya, atau komunal, maka itu harus diingkari secara komunal dan juga secara majmu. Ya, artinya seseorang yang kemudian melakukan satu kemungkaran, dia sudah terang-terangan melakukannya dan dia merasa pede untuk melakukannya, maka mengingatkannya pun juga harus secara terang-terang, biar kesalahan dan keburukan itu teras, jelas. Ya. Kecuali orang yang melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, maka dinasihati pun secara sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan orang yang terang-terangan melakukan kezaliman. Apakah akan dinasihati secara sembunyi-sembunyi? Tidak. Para ulama mengatakan justru menasihatinya dengan cara yang paling utama adalah ditampakkan kesalahan secara terang-terangan. Karena dia juga melakukan kesalahan itu secara terang-terangan. Adapun tentang pemerintah melakukan kesalahan dalam kebijakannya, maka kita sebagai rakyat dibolehkan tidak mengkritik. Secara umum dan aturan yang mengatur tentang kritik itu dibolehkan. Karena kita dijamin untuk bicara secara umum. Ya, artinya kalau memang kita kan rakyat biasa, ya, kita rakyat biasa, kita tidak punya akses untuk menyampaikan langsung. Ya, apalagi sekarang ada istilah kalau nggak viral nggak ditanggapi. Nah, mungkin boleh jadi sebagai solusi alternatif untuk bicara, ya, tentu dengan cara yang santun. Ya, yang kita tidak setuju adalah dengan cara-cara yang tidak etis, dengan info-info yang tidak valid, dengan komentar-komentar yang tidak bijak. Karena selama kritik kebijakan itu disampaikan dengan baik, ya on the point, saya pikir itu adalah bagian dari hak kebebasan untuk berbicara di tempat umum, yang tentu tujuan dari komentar-komentar itu atau pendapat-pendapat itu adalah untuk maslahat kita bersama. Wallahu a'lam bishawab.